Halo, selamat pagi sahabat Nangogi. Jumpa lagi di channel Petani Milenial 78. Hijaunya hari esok dimulai hari ini. Kita yang muda yang berkarya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Jumpa kali ini sahabat, saya akan membagikan sesuatu yang cukup menarik bagi saya, mungkin menarik bagi sahabat semua, yaitu bagaimana cara mensiasati atau memilih jenis tumpang sari yang cocok di tanaman alpukat yang nantinya agar tidak mengganggu sahabat tani. Saya berkebun alpukat di sekitaran pekarangan rumah kurang lebih sudah 2,5 tahun ya sahabat. Jadi sebelum alpukat ini membesar atau baru tanam, saya sempat sisipkan atau tumpang sarikan dengan singkong, dengan tanaman singkong ya sahabat ya. Karena tanaman singkong ini lumayan hasilnya dan alpukat juga tidak terlalu terganggu gitu sahabat ya. Kendati pun demikian, saya merasakan perkembangan alpukatnya setelah beberapa waktu saya rasakan agak berkurang karena sering tertutup rimbunnya daun singkong, sehingga perkembangan alpukat sedikit terganggu sahabat. Lalu saya coba memilih-milih untuk mencari tanaman sisipan yang pas untuk tanaman alpukat saya, dengan tujuan agar rumput-rumput liar di sekitaran tanaman alpukat itu tidak terlalu tebal, tetapi juga sekaligus menghasilkan uang gitu sahabat ya. Sahabat tani, mungkin sahabat pernah berpikir atau mencari apa yang tepat untuk tanaman sisipan atau tanaman tumpang sari pada kebun alpukat agar tidak mengganggu tanaman alpukat, sekaligus perawatannya tidak susah dan mendapatkan hasil. Kalau memang sahabat berpikir seperti itu, kita sama. Saya mencoba juga mencari alternatif lain, yaitu dengan cara menanam kacang pendek ya, atau kacang tunggak. Nah, ini harganya lumayan mahal ya untuk di daerah kampung. Dalam 1 kilo 10.000. Jadi di sela-sela tanaman alpukat ya, saya tanami kacang tunggak seperti ini. Lumayan hasilnya sahabat, tetapi masih agak repot pengurusannya. Harus disemprot, harus dipetik, berkala metiknya ya, banyak memakan waktu. Karena saya berpikir kalau ditanami singkong, apalagi nanamnya mepet dengan tanaman alpukat, saya takutnya alpukat ini terganggu, karena alpukat ini sudah besar sahabat ya. Sudah umur 2,5 tahun. Saya ingin alpukatnya tidak terganggu perkembangannya. Jadi saya mencari alternatif lain. Setelah saya pikir-pikir, jatuh pilihan saya yaitu di tanaman labu. Saya berencana menanam labu kuning dan labu madu di antara tanaman alpukat kita. Maka persiapan penanaman labu yang saya lakukan sahabat adalah menggemburkan tanah ya, menggemburkan tanah dengan cara dikoak, karena saya memakai jarak tanam 1 meter kali 5 meter itu ya sahabat ya. Jadi harapannya nanti labunya ini nanti bisa merambat di bawah, karena saya menanam labu rencananya tanpa lanjaran, tanpa para-para ya. Setelah saya koak,
atau saya gemburkan, maka di dalam koakan ini, di tanah koakan atau tanah cangkulan ini, saya berikan kohe kambing dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah sehingga tanaman labu kita nantinya bisa dapat berkembang dengan baik. Pertamanya sahabat, saya bikinkan koakan seperti ini ya. Lalu saya berikan kotoran kambing seperti depan sahabat ya. Nanti koakan ini akan saya gemburkan lagi, saya campur aduk antara tanah dan kohe ini agar tercampur dengan rata sebelum kita adakan penanaman. Jika tanah yang kita gemburkan sudah siap, sebelum kita menyemai bibit atau menanam langsung atau menugal langsung bibit labunya, sebaiknya kita adakan penyemprotan tanaman liar atau tanaman sisa kacang yang sudah kita panen kemarin. Ini musimnya udah habis sahabat ya. Jadi kita adakan penyemprotan menggunakan obat bakar dan juga menggunakan obat galan untuk mengendalikan rumput ulangan. Namun dalam penyemprotan harus berusaha menghindari tanaman alpukat kita biar tidak terkena. Kita upayakan semaksimal mungkin ya sahabat, agar alpukat kita ini tidak rusak gitu ya sahabat ya. Kenapa pilihan saya labu kuning dan labu madu? Karena labu kuning atau labu madu relatif minim perawatan, tidak ribet. Kalau kita tinggal beberapa hari tidak masalah. Lagian modalnya juga sangat sedikit ya sahabat ya. Nanti kita menggunakan pupuk dasarannya kohe. Nanti juga dikasih pupuk NPK 1616 ya sahabat ya. Juga kita perhatikan pengairannya kalau misal di saat musim panas. Labu kali ini pilihan saya menggunakan labu kuning dengan merek Suprema F1 dan menggunakan labu madu F1 produk dari Panah Merah. Sebelum kita menugal, yang pertama yang harus kita lakukan adalah merendam biji labu ini dengan air hangat-hangat kuku selama 30 menit. Nah, setelah kita merendamnya selama 30 menit sahabat, nanti baru kita bungkus biji labu ini. Biji labu ini kita bungkus ya sahabat ya, menggunakan kain basah. Lalu kita diamkan antara 1 sampai 2 hari sampai muncul kecambah. Kalau sudah muncul kecambah, nanti baru kita tanam di tanah yang telah kita gemburkan ini. Ini rencananya saya akan menanam 150 pohon labu, 95 untuk pohon labu kuning, sedangkan 55 pohon labu madu. Mungkin itu sahabat ya, bagi sahabat-sahabat tani yang masih kebingungan mencari tanaman sisipan atau tanam tumpang sari pada alpukat, tetapi tanaman tumpang sarinya tidak mengganggu sekaligus minim perawatan, maka pilihannya kalau untuk saya jatuhnya di labu madu dan labu kuning. Mungkin sahabat-sahabat punya pilihan lain ya, mudah-mudahan sahabat berhasil. Mungkin videonya saya cukupkan sampai di sini. Bagi Anda yang menonton video ini, silahkan untuk like atau mengkomen, sekaligus di-share. Jangan lupa subscribe-nya. Mudah-mudahan dengan cara berbagi rezeki kita semakin bertambah. Oke sahabat, mungkin begitu dulu pertemuan kita kali ini. Salam pertanian, salam perkebunan.
hijaunya hari esok dimulai hari ini. Kita yang muda yang berkarya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Sampai jumpa di konten-konten yang akan datang. Terima kasih. Salam.